teman-teman, kembali dengan saya lagi Felix dan masih membahas animasi Donghua Anak Langit. Kita recap pada bagian sebelumnya terlebih dahulu ya. Xiaoyan berhasil mendapatkan izin dari Profesor Rowling untuk cuti dari akademi selama 1 tahun tepat setelah ia memenangkan pertandingannya. Tidak lama setelahnya, Xiaoyan mendapatkan kabar buruk mengenai Yi Xian yang kini diculik oleh kelompok pemburu kepala serigala. Di perjalanan saat ingin menyelamatkannya, tiba-tiba ia mendapatkan serangan dari ketua klan Jili yang mengamuk karena menurutnya Xiaoyan lah yang harus bertanggung jawab atas kehancuran klannya. Untungnya di saat yang tepat tiba-tiba Xiao Yuner datang untuk menolong dan tanpa butuh waktu lama Jili Bi pun akhirnya tewas. Setelah berpisah dan berpamitan dengan Xiao Yuner, perjalanan untuk menyelamatkan Yi Xian pun kembali dilanjutkan. Yang mana hal ini sekaligus menjadi awal dari petualangan panjang Xiaoyan dalam melanjutkan latihannya bersama kakek Yalau. Tetapi seperti biasa, sebelum kita lanjut ke pembahasannya, saya akan selalu memberikan peringatan spoiler warning bagi kalian yang belum dan ingin menyaksikan Donghuanya secara langsung, karena pastinya konten kali ini akan mengandung banyak spoiler. Dan baiklah, tanpa berlama-lama lagi, kalau kalian sudah siap, mari kita mulai. Diceritakan bahwa di dalam sebuah tempat yang bernama Pegunungan Monster, terdapat sebuah harta karun bernama kristal spiritual ungu yang berguna untuk meningkatkan kekuatan dohi seseorang dalam waktu singkat. Sehingga sudah banyak orang yang rela mempertaruhkan nyawanya demi untuk mencari harta karun tersebut, namun naasnya mereka yang memasuki Pegunungan Monster dikabarkan tidak pernah kembali. Diketahui juga bahwa pemilik dari harta karun tersebut merupakan seekor monster buas yang mendapatkan julukan sebagai sang penguasa monster singa dengan tingkat kekuatan yang berada di rank 6. Walaupun sudah mengetahui hal itu, beberapa orang tetap berusaha mempertaruhkan nyawanya demi untuk mendapatkan kristal spiritual ungu milik si monster singa. Diperlihatkan situasi di beberapa tempat di wilayah Pegunungan Monster yang begitu damai. Namun keadaan tiba-tiba berubah ketika diperlihatkan Xiaoyan yang sedang dikejar-kejar oleh seekor monster mutan berwujud gorila albino dengan 2 gading di kedua pipinya. Setelah lama mengejar, sang monster pun kemudian menghadang Xiaoyan untuk mengajaknya beradu kekuatan. Tetapi tanpa merespon permintaan si monster, Xiaoyan justru membuat tipuan dengan mengatakan kalau sang monster harus berhati-hati karena di belakangnya ada sesuatu yang begitu mengerikan. Di saat terdesak, Xiaoyan berulang kali memanggil nama kakek Yalau dengan mengusap-ngusap cincinnya agar kakek Yalau datang untuk membantunya. Namun sayangnya kakek Yalau tidak merespon semua panggilan Xiaoyan karena sejak awal ia telah keluar dari cincin rohnya dan menyembunyikan wujud rohnya dari hadapan Xiaoyan. Setelah mengetahui posisi kakek Yalau, Xiaoyan kemudian berubah menjadi agresif sebab menurutnya di tempat seperti ini kapanpun ia bisa terbunuh oleh para monster dengan begitu mudah. Kakek Yalau menanggapinya dengan mengungkapkan bahwa Xiaoyan tidak boleh menggunakan taktik murahan seperti yang ia lakukan sebelumnya. Ia harus lebih serius dalam menghadapi monster tersebut. Namun dikarenakan di dalam Pegunungan Monster terdapat banyak tanaman obat langka, maka dari itu kakek Yalau harus mendukung Xiaoyan di setiap kasus yang berhubungan dengan resepnya. Selain itu, menurutnya monster di tepi pegunungan tidak terlalu pandai bertarung sehingga Xiaoyan tidak perlu khawatir akan terbunuh oleh monster-monster tersebut. Akan tetapi jika Xiaoyan mau memberanikan dirinya untuk masuk ke kawasan pedalaman di Pegunungan Monster, maka itu akan memberikannya beberapa keuntungan termasuk mendapatkan benda berharga seperti batu kera rank 3. Sebelum kakek Yalau selesai menyampaikan hal itu, tiba-tiba si monster muncul dari arah belakang untuk kembali menyerang Xiaoyan. Sambil terus berlari, Xiaoyan sempat mengeluhkan sesuatu terkait dengan nasibnya yang harus berapa lama lagi ia tinggal di tempat seperti ini. Beberapa saat kemudian setelah Xiaoyan mengambil botol mencurigakan yang memang secara sengaja dijatuhkan oleh kakek Yalau, tetapi sialnya kini sang monster berhasil menyergap Xiaoyan. Tubuh Xiaoyan sudah berada di dalam genggaman monster tersebut, namun tiba-tiba terasa ada aura kekuatan yang begitu besar sedang mendekat yang membuat si monster terlihat sangat ketakutan sehingga memilih untuk melepaskan Xiaoyan dan segera berlari menjauh. Tidak lama kemudian datanglah seorang gadis cantik yang sedang terbang melewati Xiaoyan. Diketahui gadis ini bernama Yunzi dan mempunyai tujuan untuk bertarung melawan sang Raja Singa demi mendapatkan harta karun legendaris yaitu kristal ungu. Setelah mengetahui hal itu, Xiaoyan pun tidak menyangka jika di dalam Pegunungan Monster terdapat monster kuat berank 6 yang setingkat dengan seorang manusia bertingkat 6 yaitu tingkat Dauhang. Sehingga ia berpendapat kalau kekuatan spiritualnya belum ada apa-apanya jika dilihat dari pertarungannya tadi saat melawan si monster gorila albino.
Maka dari itu, kakek Yellow mengingatkan kembali bahwa di dunia ini memang sangatlah luas dan di dalamnya terdapat banyak orang yang lebih kuat, sehingga ia meminta Xiaoyan supaya lebih bersabar untuk menunggu waktu sampai dirinya mengetahui bakat alami di dalam kekuatan spiritualnya. Sementara itu, Shin memperlihatkan Yunzi yang sedang menyampaikan tujuannya kepada sang Raja Singa Kristal Ungu mengenai kedatangannya ke tempat ini. Yunzi menjelaskan bahwa di sini ia tidak mempunyai niat jahat apalagi sampai mengganggu si Raja Singa yang sedang beristirahat. Karena tujuan ia sebenarnya hanya ingin meminjam kristal ungu milik sang Raja Singa. Namun setelah mengetahui tujuan Yunzi, sang Raja Singa justru menertawakannya karena tidak mungkin ia mau menyerahkan kristal berharganya tersebut begitu saja. Sebab ia sendiri pun memerlukan waktu yang sangat lama sampai 20 tahun untuk menunggu satu potongan dari kristal ungunya bisa terbentuk. Sama sekali tidak bermaksud lancang, Yunzi kemudian mulai menawarkan sebuah kesepakatan dengan mengatakan bahwa ia akan mengganti kristal ungu milik sang Raja Singa dengan sesuatu yang pasti dibutuhkannya. Namun tanpa memberikan kesempatan untuk Yunzi berbicara mengenai apa yang akan ia tukarkan, si Raja Singa mengutarakan bahwa ia hanya bersedia menukarkan kristal ungunya apabila Yunzi memberikan pil pengubah bentuk kepadanya, karena dalam waktu dekat ia akan naik ke tingkat selanjutnya yaitu rank 7. Sementara itu di sisi lain memperlihatkan Xiaoyan yang sedang memantau situasi yang terjadi antara Yunzi dengan sang Raja Singa, di mana lokasinya hanya berjarak beberapa meter dari mereka. Dan setelah Xiaoyan melihat sosok dari sang Raja Singa Kristal Ungu yang legendaris, ia tidak menyangka kalau ada monster yang mempunyai kecerdasan layaknya manusia dan juga bisa berkomunikasi. Di samping itu, menurut kakek Yellow, ini merupakan kesempatan yang sangat langka karena Xiaoyan akan segera menyaksikan pertempuran yang sangat dahsyat antara manusia bertingkat 6 yaitu tingkat Dauhang melawan sang Raja Singa berrank 6. Shin kemudian kembali ke dalam pembicaraan antara Yunzi dengan sang Raja Singa. Di sini tampaknya sang Raja Singa berubah pikiran mengenai permintaannya untuk menukarkan kristal ungunya dengan pil perubahan bentuk, karena secara tiba-tiba ia merasa tidak membutuhkan pil tersebut lagi dan kini ia lebih tertarik untuk memakan Yunzi demi mempercepat proses kultivasinya. Nampaknya tidak ada jalan damai di ujung pembicaraan mereka sehingga detik-detik pertempuran mereka pun akan segera dimulai. Sang Raja Singa terlebih dahulu mengeluarkan aura berwarna ungu miliknya hingga menyelimuti seluruh tubuhnya yang menyerupai seperti angin puting beliung. Setelah mengaktifkan auranya, sang Raja Singa sempat mengungkapkan bahwa ia telah mengetahui identitas Yunzi yang telah bertingkat Dauhang yaitu di tingkat 6. Namun walaupun begitu, ia nampak tidak gentar sedikit pun dan dengan sangat yakin bahwa ia pasti bisa mengalahkan gadis tersebut. Akhirnya pertempuran mereka pun dimulai. Yunzi lalu merilis kekuatan utamanya yaitu kekuatan berelemen angin sehingga tidak lama lagi dua aura mereka akan saling berbenturan. Dan ketika dua aura milik Yunzi dengan milik sang Raja Singa saling bertemu, terlihat jelas kemampuan mereka yang sangat mengesankan. Dengan ditandai dengan sebuah ledakan yang sangat dahsyat, sehingga tempat yang berada di sekitar mereka pun juga merasakan aura yang begitu menyeramkan. Di saat yang bersamaan terlihat pertarungan Yunzi melawan sang Raja Kristal Ungu yang begitu sengit. Sang Raja Singa kemudian memperlihatkan aura terkuatnya di hadapan Yunzi. Sontak hal ini membuat Yunzi terkejut karena kini sang Raja Singa akan segera merilis teknik segelnya yang telah diketahui di dalam teknik segel kristal ungu. Siapapun yang menerima segelnya pasti tidak akan bisa menghindar dari kematian. Tidak akan bisa dihindari sebab teknik ini akan selalu mengejar kemanapun Yunzi bergerak sampai berhasil mengenai targetnya. Walaupun dalam keadaan yang sudah terluka parah, Yunzi masih sempat membalas serangan sang Raja Singa dengan merilis dua teknik secara bersamaan, yaitu serangan angin beserta meteor angin yang akibatnya dapat mematahkan tanduk sang Raja Singa dengan sekali tembak. Hingga karena benar-benar sudah terdesak, Yunzi akhirnya melarikan diri dengan mengeluarkan semacam teknik ilusi yang dapat mengecoh pandangan sang Raja Singa. Setelah menyadari tipuan yang dibuat oleh Yunzi, sang Raja Singa lalu memerintahkan seluruh bawahannya untuk ikut serta dalam pencarian, dan apabila mereka tidak juga menemukan Yunzi, maka ia mengancam akan langsung membunuh seluruh bawahannya tersebut tanpa memberikan belas kasihan. Setelah menyaksikan pertempuran yang sangat dahsyat, diperlihatkan Xiaoyan yang sedang membasuh wajahnya sambil mengungkapkan bahwa ia sangat mengagumi teknik gabungan terakhir yang dirilis oleh Yunzi hingga dapat mematahkan sebagian tanduk sang Raja Singa.
Meskipun sang Raja Singa sudah sempat menghindar, monster itu tetap terkena serangan Yunzi dengan mempertaruhkan sebagian tanduknya, dan jika saja Raja Singa tidak menghindar, maka teknik gabungan tersebut pasti akan menembus otaknya dalam sekali serang. Mengenai hal itu, kakek Yellow pun juga sependapat. Ia kemudian menyampaikan informasi bahwa selain kristal ungu milik sang Raja Singa, konon katanya ada benda lain yang sangat langka pada setiap bayi dari sang Raja Singa yang terlahir bernama asal kristal ungu. Maka dari itu kakek Yellow mengajak Xiaoyan untuk segera menemukannya karena benda langka itu pasti akan sangat berguna untuk meningkatkan proses kultivasi. Tidak lama kemudian perhatian Xiaoyan teralihkan ketika melihat sesuatu yang nampak tidak asing. Dan benar saja setelah mendekat ternyata itu adalah Yunzi yang sedang tidak sadarkan diri dengan sayatan luka di dadanya tergeletak di tepi air terjun. Pada awalnya Xiaoyan terlihat ragu ketika ingin menyelamatkannya karena ia khawatir kalau hal itu dapat membuatnya bermasalah dengan para monster hutan, namun jika ia tetap membiarkannya seperti itu pasti gadis itu akan mati. Sampai akhirnya setelah cukup mempertimbangkan, ia pun memilih untuk menolongnya dengan menggendongnya untuk segera pergi ke tempat yang lebih aman. Xiaoyan lalu membawa Yunzi ke dalam sebuah gua yang tidak jauh dari air terjun. Ia lalu mengeluarkan beberapa obatnya untuk mengobati luka Yunzi yang didapat pasca pertarungannya melawan sang Raja Singa Kristal Ungu. Akan tetapi di saat Xiaoyan hendak menyeka baju Yunzi untuk melihat seberapa dalam lukanya, tiba-tiba Yunzi terbangun yang sontak langsung membuatnya begitu terkejut. Dengan panik, Xiaoyan mencoba untuk membela diri dengan mengatakan bahwa ia tidak memiliki niat jahat sama sekali karena ia hanya ingin mengobati lukanya. Namun karena Yunzi sekarang sudah bangun, maka Xiaoyan menyuruhnya untuk melakukannya sendiri. Ia khawatir mengingat kekuatan Yunzi yang sangat besar sehingga jika sampai ia membuatnya marah pasti akan menyebabkan masalah besar atau lebih buruk bahkan ia bisa terbunuh. Sementara itu, Yunzi tanpa sepatah kata pun terlihat terengah-engah sambil mencoba untuk meraih salah satu obat yang ditinggalkan oleh Xiaoyan. Ia nampak sudah tidak berdaya karena dalam pertarungan melawan sang Raja Singa ia dikalahkan oleh teknik penyegelnya. Sekarang tidak ada pilihan lain, karena bergerak pun sulit, Yunzi akhirnya meminta bantuan Xiaoyan agar segera menyembuhkannya. Xiaoyan mengatakan bahwa bisa saja ia membantunya, namun ia khawatir nanti saat ia melihat tubuh Yunzi justru akan merayunya. Tentu saja dengan tegas Yunzi mengatakan kalau ia tidak akan bertindak serendah itu. Hingga pada akhirnya Xiaoyan pun bersedia kembali mendekat ke arah Yunzi untuk membantu dalam mengobati lukanya. Ya, meski masih terlihat sedikit ketakutan, Xiaoyan nampak begitu kagum ketika melihat tubuh Yunzi yang memiliki armor yang sangat kuat. Tanpa armor sekuat ini, tubuh Yunzi pasti sudah terpotong oleh serangan sang Raja Singa. Setelah cukup mengidentifikasi letak luka di tubuh Yunzi, Xiaoyan kembali menunjukkan keraguannya karena luka tersebut berada di balik armor yang merupakan daerah sensitif bagi wanita. Sehingga mau tidak mau demi untuk menghentikan pendarahan Yunzi, terlebih dahulu Xiaoyan harus membantunya dalam menggantikan baju supaya ia bisa menyeka lukanya untuk mempercepat proses pengobatan. Walaupun Yunzi bersedia dibantu oleh Xiaoyan untuk melepaskan bajunya, namun ia tetap memperingatkan Xiaoyan agar tidak berpikir macam-macam dan sebaiknya fokus saja untuk mengobati lukanya. Setelah Xiaoyan selesai membalut luka Yunzi dengan menggunakan perban yang telah dilumuri bubuk obat, ia meminta Yunzi supaya mengatasi sendiri luka yang lain karena kini ia telah selesai menutup pendarahannya. Yunzi kemudian menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Xiaoyan, meski sebelumnya ia terlihat seperti wanita yang sangat galak, namun setelah Xiaoyan menolongnya, dengan ramah ia mengatakan kalau ia tidak akan pernah melupakan bantuannya sedikit pun. Di tempat lain, memperlihatkan keadaan si Raja Singa Kristal Ungu yang nampak begitu suram. Ia bahkan sampai mengamuk karena para bawahannya tidak becus dalam menjalankan perintahnya untuk menemukan keberadaan Yunzi. Ia pun mengancam apabila sebelum matahari terbit para bawahannya tersebut belum berhasil menemukan Yunzi, maka itu akan menjadi hari terakhir bagi mereka untuk hidup. Hal ini karena bagi sang Raja Singa, Yunzi merupakan bahan yang sangat berharga untuk menaikkan level kekuatannya, sehingga ia tidak akan membiarkan Yunzi sampai berhasil melarikan diri dari kawasan pegunungan monster. Selang beberapa waktu, terlihat kakek Yellow bersama Xiaoyan sedang membahas permasalahannya yang berkaitan dengan Yunzi. Kakek Yellow berpendapat bahwa jika Xiaoyan terus terlibat dengan Yunzi, maka wanita itu akan menjadi gangguan yang bisa menjadi penghambatnya dalam menemukan harta karunnya, yaitu asal kristal ungu milik anak Raja Singa. Namun tanpa menyampaikan pembelaan, Xiaoyan mengaku bahwa saat itu ia tidak bisa berpikir apapun ketika ia melihat kondisi Yunzi yang sedang terluka parah hingga nyaris mati akibat dari teknik segel milik sang Raja Singa. Dan karena keadaannya begitu mendesak, Xiaoyan harus segera menolong Yunzi untuk menghentikan pendarahan sebelum terlambat. Setelah mendengar penjelasannya, lalu kakek Yellow mengusiknya dengan mengatakan bahwa selagi Yunzi dalam keadaan lemah, maka Xiaoyan harus memanfaatkan keadaan tersebut untuk berusaha menjadikan wanita itu sebagai miliknya. Maka dengan begitu, Xiaoyan akan memiliki seorang wanita penjaga bertingkat 6 yaitu tingkat Dauhang, sehingga selama Yunzi masih berada di sisinya, Xiaoyan akan tetap aman dan bisa melewati segala ancaman yang terjadi di benua Dauhi. Akan tetapi Xiaoyan tidak sependapat karena menurutnya jika Yunzi sudah pulih, justru Yunzi lah yang bisa membunuhnya dengan mudah apabila Yunzi tahu kalau ia hanya dimanfaatkan.
Sementara itu, scene beralih ke dalam gua tempat di mana Yunsi sedang bersembunyi dari para monster yang masih mengincarnya. Walaupun cuma beristirahat selama 2 hari, Yunsi terlihat sudah lumayan pulih meski pergerakannya masih sangat terbatas sehingga ia tidak boleh sembarangan keluar masuk dari gua ini karena bisa saja para monster yang mengincarnya dapat kembali mencium aromanya. Diperlihatkan Xiaoyan kembali ke dalam gua dengan membawa ikan hasil buruannya hari ini. Setelah melihat kondisi Yunsi yang sudah membaik, ia tidak menyangka kalau wanita itu dapat pulih dengan begitu cepat. Kemudian Yunsi mengungkapkan bahwa setelah beristirahat selama 2 hari ini, keadaan luka luarnya sudah cukup membaik, namun sayangnya segel yang ditinggalkan oleh sang Raja Singa masih tersisa, sehingga menurutnya akan perlu beberapa hari lagi untuk bisa sepenuhnya menghancurkan segel tersebut. Supaya tetap aman selama proses itu, Xiaoyan meminta Yunsi untuk tetap tinggal di dalam gua karena para monster pasti tidak akan menemukannya di tempat seperti ini. Yunsi mendekat untuk duduk di sebelah Xiaoyan. Ia berbalik menanyakan tujuan dari kedatangan Xiaoyan ke pegunungan monster, dikarenakan Yunsi tidak yakin kalau Xiaoyan dapat mengatasi para monster di tempat ini sebab Xiaoyan masih bertingkat 1 yaitu tingkat Dause, namun dari awal sudah berani memasuki kawasan berbahaya ini sendirian. Tanpa menjelaskan tujuan dari kedatangannya secara rinci, Xiaoyan hanya menanggapinya dengan mengatakan bahwa ia tidak punya pilihan lain apabila para monster tersebut juga ikut mengejarnya. Sampai kemudian ia memilih untuk mengalihkan pembicaraan dengan menanyakan siapakah nama wanita yang sedang di hadapannya. Dan setelah Yunsi memperkenalkan diri, Xiaoyan juga berniat ingin memperkenalkan dirinya, namun tiba-tiba kakek Yalo menghentikannya. Hal ini karena menurut kakek Yalo dunia ini sangatlah kejam sehingga ia menyarankan agar sebisa mungkin Xiaoyan harus menyembunyikan identitas aslinya kepada orang asing. Dan dengan mengikuti saran dari kakek Yalo, Xiaoyan pun menyamarkan identitasnya dengan mengaku bahwa dirinya bernama Yaoyan. Mengganti nama depannya dengan Yao yang diambil dari marga kakek Yalo untuk menyembunyikan marga aslinya yaitu marga Xiao. Sementara Xiaoyan bersama Yunsi sedang menikmati santapan dari hasil buruan Xiaoyan tadi pagi, di tempat lain yang lokasinya tidak jauh dari posisi mereka, terlihat 2 monster es yang nampaknya telah berhasil menemukan jejak terakhir dari Yunsi. Namun diperlihatkan bahwa kedua monster itu malah saling bertengkar karena mereka sama-sama ingin mendapatkan pujian dari sang Raja Singa Kristal Ungu, sebab masing-masing tidak ingin dianggap gagal dan mati di tangan bos mereka tersebut. Scene kemudian kembali ke perbincangan Xiaoyan dengan Yunsi. Xiaoyan menanyakan mengenai segel yang tertanam di dalam tubuh Yunsi, bahwa jika segel tersebut lepas, apakah Yunsi berencana akan kembali melawan sang Raja Singa Kristal Ungu? Menjawab hal itu, Yunsi mengungkapkan bahwa dirinya memang harus bisa mendapatkan kristal ungu milik sang Raja Singa. Walaupun tujuannya cuma dianggap sebatas untuk mendapatkan kekuatan secara instan, Yunsi sama sekali tidak tersinggung karena hal itu memang menjadi alasan dari mayoritas orang yang ingin mencari barang berharga tersebut. Namun tanpa menjelaskannya secara detail, Yunsi hanya mengatakan bahwa bagi dirinya mendapatkan kristal ungu itu sangatlah penting. Selain itu, ia juga menjelaskan perbedaan di antara kekuatan miliknya dengan sang Raja Singa. Sebenarnya kekuatan mereka tidak memiliki banyak perbedaan. Jika saja ia juga mempunyai teknik segel, maka ia tidak akan kalah dari sang Raja Singa. Sehingga di pertarungan berikutnya, Yunsi yakin kalau teknik gabungannya yaitu serangan meteor angin tidak akan meleset lagi yang sekaligus akan mengalahkan sang Raja Singa. Setelah mendengarnya, Xiaoyan pun sependapat dengan Yunsi karena teknik terakhirnya itu memanglah sangat kuat yang bahkan dapat mematahkan sebagian tanduk sang Raja Singa hanya dengan sekali serang. Singkat cerita, di akhir pembicaraan, Xiaoyan mengatakan bahwa ia bersedia membantu Yunsi dalam merencanakan siasat untuk mendapatkan kristal ungunya. Hal ini karena ia telah menganggap Yunsi sebagai teman barunya. Namun tanpa sepengetahuan Yunsi, Xiaoyan sebenarnya memiliki tujuan lain untuk mendapatkan asal kristal ungu milik anak dari sang Raja Singa. Sampai kemudian pembicaraan mereka terhenti ketika mendengar jeritan dari beberapa monster yang berada tidak jauh dari tempat persembunyian mereka. Sontak hal ini membuat Xiaoyan menjadi terkejut karena selama ini ia tidak pernah meninggalkan jejak sedikit pun sewaktu ia keluar masuk gua, sehingga mungkin ini adalah akibat dari kelalaian Yunsi. Sampai akhirnya Yunsi pun mengaku bahwa tadi saat Xiaoyan meninggalkannya, ia sempat pergi untuk mandi di dekat air terjun. Dan setelah memahami situasinya, Xiaoyan meminta Yunsi untuk tetap berdiam diri di dalam gua, sementara dirinya akan mengatasi keadaan di luar. Sebelum para kawanan monster tersebut datang untuk membawa bala bantuan yang lebih banyak dan akan membuat kondisi mereka semakin terancam. Xiaoyan pun kini harus berhadapan melawan monster es yang diketahui berank 2 yang setara dengan seorang kultivator bertingkat 2 yaitu tingkat Dauzi. Meski begitu, apapun resikonya, ia akan tetap menghadapi 2 monster ini sendirian walaupun dengan perbedaan kekuatan tersebut yang mana ia masih berada di rank 1. Yunsi terlihat begitu gelisah karena ia mengkhawatirkan keadaan Xiaoyan yang sedang menghadapi 2 monster sendirian, sementara ia tidak bisa membantu karena kondisinya yang belum cukup pulih. Namun setelah menunggu lama dalam kecemasan, Yunsi akhirnya mengeluarkan pedangnya dan berniat ingin menyusul Xiaoyan untuk membantunya dalam menghadapi para monster tersebut.
Ketika Yunsi ingin keluar dari tempat persembunyian, tanpa disangka tiba-tiba Xiaoyan datang menghampirinya dengan kondisi tubuh yang telah terluka. Sebelum jatuh pingsan, Xiaoyan memperingatkan Yunsi bahwa keadaan di luar sangatlah berbahaya sehingga ia meminta Yunsi untuk sementara waktu tetap berada di dalam gua ini dan jangan memaksakan diri untuk keluar lagi. Tidak lama setelah itu, terlihat Xiaoyan yang berangsur-angsur sadar setelah Yunsi memberinya segelas air. Meskipun kenyataannya Xiaoyan cukup dibuat kesusahan ketika menghadapi para monster es tersebut, ia justru mengaku bahwa kini keadaannya sudah lumayan membaik karena untungnya tadi ia hanya menghadapi 2 monster es berank 2, namun jika monster itu berank 3, maka dapat dipastikan ia tidak akan bisa bertahan melawan mereka. Yunsi kemudian mengungkapkan permintaan maafnya kepada Xiaoyan karena ia tidak bisa banyak membantu. Ia juga tidak menyangka jika situasinya akan berubah jadi seperti ini. Sekarang tidak ada pilihan lain, terpaksa harus bersembunyi beberapa hari lagi untuk menghancurkan segel milik sang Raja Singa sebelum kembali untuk menghadapinya. Situasi sempat menjadi hening namun mulai kembali mencair ketika Yunsi mendengar suara perut Xiaoyan yang sedang kelaparan. Dan karena kondisi Xiaoyan belum cukup pulih, Yunsi pun berinisiatif untuk mencoba membuatkannya makanan yaitu ikan bakar, sementara Xiaoyan akan berkultivasi untuk menyembuhkan luka dalamnya. Pada awalnya Xiaoyan sempat meragukan keahlian memasak Yunsi. Yunsi pun menanggapinya dengan mengatakan bahwa meskipun belum pernah ada orang yang mencicipi masakannya, ia tidak ingin Xiaoyan meremehkannya sebelum mencoba. Namun lucunya, ketika ingin mengambil salah satu botol dari beberapa botol yang Yunsi kira sebagai bumbu masakan, Yunsi justru memilih botol berwarna merah tanpa mengetahui kalau botol tersebut sebenarnya bukanlah bumbu masak, melainkan semacam obat perangsang yang ditinggalkan oleh kakek Yalau. Singkat cerita, setelah Yunsi selesai memanggang, ia langsung menghidangkannya kepada Xiaoyan. Tetapi Xiaoyan terlihat ragu saat melihat ikan bakar gosong karena Yunsi yang memang terlalu lama membakarnya di atas api unggun. Tentu saja karena ini adalah kali pertamanya Yunsi memasak. Dan sekalipun ikannya tidak enak, tetapi Xiaoyan harus tetap memakannya, mengingat makanan pasti bisa mempercepat proses pemulihan lukanya. Dengan berat hati, akhirnya Xiaoyan bersedia untuk memakan ikan panggang gosong buatannya tersebut karena Yunsi yang terus memaksa tanpa mengetahui kalau di dalam ikan itu sudah tercampur obat perangsang. Dan benar saja, setelah mereka berdua mencoba beberapa suap ikan panggang itu, sedikit terlihat perubahan yang mulai bereaksi di dalam tubuh mereka. Bukan karena masakannya yang tidak enak, melainkan karena botol berwarna merah yang sebelumnya diambil oleh Yunsi memanglah mengandung obat perangsang yang sengaja dijatuhkan oleh kakek Yalau. Sontak situasi pun berubah menjadi aneh. Dan setelah Xiaoyan mengetahui bumbu apa yang diperlihatkan oleh Yunsi saat memasak, sontak ia begitu terkejut karena tanpa sepengetahuannya mereka terlanjur memakan ikan yang mengandung obat perangsang. Hal ini tentu membuat Yunsi menjadi sangat kesal. Ia tidak menyangka kalau Xiaoyan sampai berani menyiapkan obat tersebut, terlebih lagi guru macam apa yang telah mengajari muridnya mengenai hal mesum seperti ini. Tidak ingin larut dalam pengaruh obat perangsang, Yunsi pun ingin segera keluar dari gua supaya ia bisa menghilangkan efeknya dengan berendam di bawah air terjun. Namun Xiaoyan mencegah Yunsi. Ia meminta supaya Yunsi lebih baik menenangkan diri di dalam gua karena situasi di luar yang masih belum aman. Walaupun masih nampak begitu kesal, Yunsi pun akhirnya terpaksa melampiaskan obat tersebut kepada Xiaoyan dengan memeluknya erat-erat serta memberinya sebuah ciuman. Sementara itu, tepat di luar gua, terlihat salah satu dari monster yang telah dikalahkan oleh Xiaoyan tiba-tiba tersadar sehingga kini keberadaan mereka akan kembali terancam jika sampai monster ini pergi untuk memanggil bala bantuan. Di saat yang bersamaan, terlihat Yunsi yang dalam kondisi setengah sadar sempat memperingatkan Xiaoyan bahwa jika dirinya berani memanfaatkan kejadian ini dengan berbuat macam-macam, maka pasti ia akan membunuh Xiaoyan setelah kondisinya pulih. Xiaoyan sendiri juga sama sekali tidak mempunyai niat buruk. Ia lalu meminta kepada kakek Yalau untuk memberinya petunjuk agar dapat segera menghilangkan efek dari obat perangsang di dalam tubuh mereka. Singkatnya, kakek Yalau membantunya dengan meminta Xiaoyan terlebih dahulu agar membaringkan tubuh Yunsi di atas bebatuan, kemudian dilanjutkan dengan memijat beberapa titik vital Yunsi dengan memanfaatkan kekuatan Douhi-nya tepat pada bagian leher sampai ke titik pusar dan berujung pada bagian kakinya. Dan setelah Xiaoyan melakukan saran dari kakek Yalau, akhirnya terlihat kondisi tubuh Yunsi yang perlahan semakin membaik. Namun obat di dalam tubuh Xiaoyan masih belum menghilang sehingga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, ia memilih keluar dari gua tersebut untuk berendam di air terjun supaya kesadarannya segera pulih. Sebelum proses pemulihan selesai, tiba-tiba Xiaoyan mendengar suara berisik yang berada tidak jauh dari lokasinya. Dan benar saja, ketika ia mencoba keluar dari air secara mengejutkan, ternyata terdapat beberapa monster sedang berjatuhan yang hampir mengenai tubuhnya. Di saat yang bersamaan, terlihat puluhan monster es yang sudah mengepung tempat persembunyian Yunsi. Oleh karenanya, kini Yunsi pun terpaksa harus menghadapi puluhan monster es sendirian karena ia tidak melihat keberadaan Xiaoyan yang entah ada di mana.
Tidak lama kemudian, Xiaoyan meluncur keluar dari air di mana Yunzi langsung menodongkan sebuah pedang tepat ke arahnya. Kemudian Yunzi mengatakan bahwa ia akan menganggap kejadian mereka hari ini tidak pernah terjadi, walaupun Xiaoyan nanti tetap akan menyebarkan aib mereka, namun ia memperingatkan bahwa hal itu sama sekali tidak akan menguntungkan siapapun. Di tengah percakapan tersebut, tiba-tiba terasa di sekitar air terjun terjadi sebuah guncangan yang diikuti dengan suara sang Raja Singa Kristal Ungu yang sedang mendekat ke posisi mereka. Tanpa mengeluarkan sepatah kata pun, Yunzi langsung bergegas mengejar sang Raja Singa. Walaupun di dalam tubuhnya segel sang Raja Singa masih belum hilang sepenuhnya, ia tetap berniat ingin menghadapi sang Raja Singa tersebut tanpa memperdulikan kondisinya. Menyadari Yunzi yang sudah tidak bisa dihentikan, sekuat tenaga Xiaoyan pun segera berlari ke markas sang Raja Singa. Hal ini karena memang keduanya diketahui telah membuat sebuah kesepakatan yang akan saling menguntungkan mereka, yaitu saat Yunzi bertarung menghadapi sang Raja Singa Kristal Ungu, Xiaoyan akan bertugas untuk menyelinap masuk ke kediaman sang Raja Singa untuk mencuri kristal ungunya. Mengetahui niat dari muridnya tersebut yang akan bekerja sama dengan Yunzi, kakek Yalo kemudian mempertanyakan alasan Xiaoyan sampai rela membahayakan dirinya sendiri demi mendapatkan kristal ungu, lalu memberikannya kepada Yunzi untuk meningkatkan kekuatan dari gadis tersebut. Menurutnya hal itu sama sekali tidak akan menguntungkan Xiaoyan dan justru hanya akan membuang-buang waktunya. Singkat cerita, sesampainya di dalam gua kristal ungu terlihat suasana yang begitu sunyi. Xiaoyan kemudian mengeluarkan batu kristal berwarna hijau yang ia dapat dari Yunzi pada saat mereka membuat kesepakatan. Kemudian scene flashback memperlihatkan Xiaoyan yang telah menganggap Yunzi sebagai temannya. Mereka lalu membuat sebuah kesepakatan. Yunzi memberinya batu kristal yang akan berfungsi sebagai alat yang bisa mendeteksi keberadaan kristal ungu, kemudian meminta Xiaoyan mencarinya, sementara Yunzi akan bertugas untuk mengalihkan perhatian sang Raja Singa Kristal Ungu supaya mereka berhasil mencuri harta karunnya. Scene lalu kembali ke masa kini. Sesampainya di ujung gua kristal ungu, tiba-tiba Xiaoyan melihat anak sang Raja Singa yang sedang tertidur pulas dan di atasnya terlihat bola keemasan yang dapat dipastikan bahwa itu merupakan asal kristal ungu yang memang sedang dicari oleh Xiaoyan. Sehingga sekarang Xiaoyan harus memikirkan sebuah cara supaya ia bisa mendapatkan harta karunnya yang sekaligus mencari keberadaan dari kristal ungu untuk diberikan kepada Yunzi. Setelah kakek Yalo melihat wujud dari asal kristal ungu, ia tidak menyangka jika Xiaoyan dapat dengan mudah menemukan harta karun tersebut, mengingat semasa hidupnya ia belum pernah menemukan barang berharga itu walau sudah berusaha untuk mencarinya di 8 lokasi yang berbeda. Ia kemudian juga menjelaskan bahwa kali ini asal kristal ungu itu memiliki energi yang sangat luar biasa, dan seandainya ada monster berrank 4 yang memakan asal kristal ungu, maka kekuatannya akan langsung naik ke rank 5. Berniat ingin segera mengambilnya, Xiaoyan bergegas untuk memancing anak sang Raja Singa dengan memberinya umpan sebuah labu sian. Namun kakek Yalo sempat mengatakan apabila Xiaoyan menaruh racun ke dalam buahnya, maka racun itu tidak akan berefek terhadap tubuh anak sang Raja Singa karena daya tahan tubuh mereka sangat baik sehingga segala jenis racun hanya akan sia-sia. Namun bukannya racun, di situ Xiaoyan menaruh obat pencuci perut sehingga ia yakin kalau anak sang Raja Singa pasti akan segera pergi meninggalkan tempat ini. Dan benar saja, tak lama kemudian anak sang Raja Singa terlihat berlari menjauh dari tempat tidurnya sehingga Xiaoyan sekarang akan lebih leluasa dalam mencari keberadaan dari kristal ungunya. Akan tetapi tanpa persiapan apapun, Xiaoyan nampak tergesa-gesa untuk menyentuh bola keemasan dari asal kristal ungu itu hanya dengan menggunakan kedua tangan kosong. Akibatnya membuat kedua tangannya melepuh karena mustahil mengambil ataupun merusaknya dengan menggunakan kekuatan spiritual, apalagi kalau cuma menggunakan tangan kosong. Dijelaskan bahwa Xiaoyan harus membuka cangkang keras tersebut menggunakan kristal ungu milik sang Raja Singa, maka tidak ada pilihan lain, kini Xiaoyan harus terlebih dahulu menemukan keberadaan dari kristal ungu tersebut sebelum sang anak Raja Singa kembali ke tempat ini. Kristal ungu pun kini sudah berhasil ia dapatkan. Xiaoyan langsung bergegas menggunakannya untuk menghancurkan cangkang asal kristal ungu dan tidak butuh waktu lama, cangkang tersebut pun telah berhasil dihancurkan. Kakek Yalo kemudian meminta Xiaoyan supaya menyiapkan beberapa botol guci giok untuk menampung semua cairan asal kristal ungu yang sedang menetes tanpa menyisakan sedikit pun. Namun sebelum Xiaoyan selesai menampung cairannya, tiba-tiba terdengar suara dari anak sang Raja Singa yang sedang mendekat ke arahnya. Sontak hal itu begitu mengejutkan hingga dengan gegabah Xiaoyan malah menjilat sisa-sisa dari cairan asal kristal ungu yang terjatuh di bawah lantai karena ia pikir sayang jika benda selangka itu sampai terbuang sia-sia. Akan tetapi di saat Xiaoyan ingin keluar dari gua, tiba-tiba anak sang Raja Singa berhasil mengetahui keberadaannya karena kakek Yalo lupa memberitahu Xiaoyan mengenai hubungan asal kristal ungu dengan anak sang Raja Singa.
Yaitu ketika asal kristal ungu tersebut rusak, maka anak sang Raja Singa pun bisa merasakan segala sesuatu yang sedang terjadi dengan asal kristal ungu tersebut. Sialnya, di saat yang bersamaan tubuh Xiaoyan mengalami suatu gejala yang membuat kesadarannya semakin melemah dan jantungnya berdebar kencang tidak beraturan, yang mana ini adalah efek yang ditimbulkan setelah ia menjilat tetesan asal kristal ungu. Sesuai dengan peringatan yang disampaikan oleh kakek Yalau, karena memang siapapun tidak akan bisa mengkonsumsinya secara langsung sebab asal kristal ungu tersebut haruslah dimurnikan terlebih dahulu. Anak dari sang Raja Singa pun langsung menyerang Xiaoyan yang sedang melemah. Meski begitu, Xiaoyan masih terlihat kesulitan dalam mengendalikan kesadarannya karena efek dari asal kristal ungu di dalam tubuhnya masih bereaksi. Sampai kemudian dari arah belakang terdapat sisa energi milik anak sang Raja Singa yang sedang mendekat ke arahnya sehingga menyebabkan tubuh Xiaoyan terlempar cukup jauh setelah energi tersebut yang secara tiba-tiba meledak. Sementara itu di sisi lain, Yunzi juga dapat merasakan ledakan yang berasal dari energi kristal ungu sehingga fokusnya sempat teralihkan di saat ia sedang bertarung melawan sang Raja Singa. Dengan memanfaatkan kelengahan Yunzi, si Raja Singa pun segera mempersiapkan teknik segel kristal ungu untuk membunuh wanita tersebut dalam sekali serang. Kemudian Shin kembali ke tempat Xiaoyan. Di saat terakhirnya, Xiaoyan sempat mengingat momen kebersamaannya bersama Yunzi ketika Yunzi merawatnya setelah melawan dua monster es sendirian demi melindunginya. Juga kejadian tak terduga sesudah Yunzi salah menaburkan bumbu masaknya sehingga mereka saling menghabiskan waktu bersama dalam efek obat perangsang milik kakek Yalau. Namun setelah Xiaoyan mengingat momen tersebut, tiba-tiba kesadarannya berangsur-angsur pulih yang membuatnya perlahan bisa kembali bangkit. Setelah berdiri tegak, ia lalu memecahkan satu botol yang berisi cairan asal kristal ungunya. Menyerahlah dan menghilang dari hadapanku. Dengan begitu, kekuatannya dapat meningkat dengan pesat hingga membuat para monster dan anak sang Raja Singa pun menjadi terpancing ke arahnya dan berniat ingin membunuh Xiaoyan dengan menyerangnya secara bersamaan. Xiaoyan bisa saja menyerang mereka, namun dia lebih memilih untuk memusatkan energi inti apinya dan digabungkan dengan energi dari asal kristal ungu supaya ia bisa membantu pertarungan Yunzi dengan teknik gabungannya tersebut. Meskipun Xiaoyan telah berhasil menyerang si Raja Singa, sayangnya di saat yang bersamaan energi spiritualnya telah terkuras habis hingga membuatnya jatuh pingsan. Mengetahui hal itu, Yunzi pun bergegas untuk menopang tubuh Xiaoyan tepat sebelum dirinya terjatuh ke tanah. Xiaoyan jatuh pingsan dengan senyum di wajahnya. Di saat yang bersamaan, Yunzi nampak terharu dengan Xiaoyan yang telah berjuang keras untuk dirinya hingga mempertaruhkan nyawa demi mendapatkan kristal ungu yang kini sudah berada di dalam genggamannya. Sementara itu, para monster yang menyaksikan mereka serentak maju untuk menyerang. Namun Yunzi yang benar-benar sudah murka akhirnya mengamuk dan berhasil menghabisi mereka semua, meski sayangnya scene dari pertarungan tersebut tidak diperlihatkan. Keesokan harinya memperlihatkan Xiaoyan yang sedang terbaring tak sadarkan diri di tepi air terjun. Sesaat setelah terbangun, ia kemudian menyandarkan diri pada sebuah bebatuan dengan memperhatikan beberapa barang yang telah ditinggalkan oleh Yunzi. Kini nampaknya Yunzi sudah benar-benar pergi dan memberikannya beberapa barang yang sangat berharga, sehingga hal ini berarti dugaan dari kakek Yalau yang mengatakan kalau Yunzi hanya menjadi penghambat perjalanan mereka terbukti salah. Di tempat yang berbeda, memperlihatkan Yunzi yang sedang menggenggam kristal ungu yang sebelumnya sudah didapatkan oleh Xiaoyan ketika di dalam gua kristal ungu. Yunzi pun kemudian juga mengungkapkan bahwa ia sangat berterima kasih karena Xiaoyan sudah memenuhi permintaannya dengan mendapatkan kristal ungu, bahkan sampai rela mempertaruhkan nyawanya sendiri. Di saat Yunzi sudah benar-benar meninggalkan kawasan pegunungan monster, terlihat Xiaoyan yang dapat merasakan auranya perlahan menjauh. Tidak lama setelah itu, Xiaoyan juga sempat terkejut setelah mengetahui bahwa kekuatan spiritualnya telah meningkat, yaitu pada tingkat 1 tingkat Dauze bintang 9. Sekarang Xiaoyan harus melanjutkan perjalanannya untuk menolong Yi Xian yang sedang diculik oleh Muli dari kelompok tentara bayaran kepala serigala.
Di sisi lain, Yunsi juga harus melanjutkan misinya yang belum diketahui secara pasti, namun yang jelas hal ini berhubungan dengan klan terkuat di Kekaisaran Jiama.